Ya, ini merupakan pernyataan viral yang disampaikan oleh legenda sepak bola asal Belanda Marco van Basten terkait Xavi di FC Barcelona yang dikatakan tidak ada berubah. Ini masih dalam bahasa Belanda, teman-teman. Kita bahasa Indonesia kan terlebih dahulu. Apa yang dikatakan oleh Van Basten, sekarang Xavi ada di sana di FC Barcelona, bukan Koeman, tapi tidak ada yang berubah, dikatakan oleh Van Basten. Kita lihat beberapa petikannya. Barcelona tidak banyak memanfaatkan peluang pada saat menghadapi Real Betis. Efisiensi peluang, efisiensi dalam menciptakan gol, teman-teman, dikatakan Van Basten masih menjadi PR FC Barcelona dan sampai sekarang tidak ada yang berubah. Kemudian disampaikan Van Basten memulai dengan program Gigo Rondo. Gigo ini merupakan televisi asal Belanda, Rondo ini merupakan program yang ada di Gigo Sport tersebut, teman-teman. Program olahraga. Sekarang mereka telah mengirim Koeman pergi, memecat Koeman, artinya teman-teman, dan Xavi ada di sana, tetapi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Gokil. Kemudian ditambahkan klub berada dalam masalah karena salah urus keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka harus menghadapinya sekarang. Kemudian mereka tidak bisa membeli pemain. Mereka memiliki 5 atau 6 anak laki-laki yang berusia 18, 19 tahun dan 5 atau 6 anak laki-laki yang lelah atau tidak bisa lagi bermain ataupun pensiun. Anda harus menghadapinya dan itu pasti gagal. Langsung bisa dijustifikasi akan gagal Xavi ini di Barcelona karena tidak memperbaiki akar permasalahannya dulu. Kemudian ditambahkan Van Basten untuk membela Memphis Depay karena di habis-habisan ya, akhir-akhir ini dikritik Memphis Depay. Saya pikir dia bisa menangani levelnya, tetapi dia hanya berada di tim yang buruk. Ketika Anda harus tampil di klub sebesar itu, sangat sulit jika timnya hanya lemah. Dia tidak beruntung. Itu dikatakan oleh Van Basten, teman-teman. Kenapa hal ini aku bahas? Ini merupakan televisi ataupun program yang sering aku tonton ketika Koeman pertama kali menginjakan kakinya di FC Barcelona, yaitu Gigo Sport nama televisinya, Rondo nama programnya. Itu, teman-teman, belakang itu. Nah, Rondo ini pundit-punditnya ataupun pandit-panditnya berasal dari legenda sepak bola dari timnas Belanda. Ada Ruud Gullit, ada Marco van Basten, ada Ronald Koeman juga beberapa kali sebagai pundit ataupun pandit, teman-teman. Dan beberapa waktu yang lalu kenapa aku suka menonton ini ya, Koeman menjelaskan di televisi ini sebelum ke Barcelona, teman-teman, diputar ulang ya. Ketika Ronald Koeman menjadi bintang tamu di program tersebut diputar ulang. Di situ Koeman membahaskan menggunakan layar lebar, skema filosofi gaya permainannya, dan itu menjadi rujukan aku ketika aku membuat video dari pernyataan-pernyataan Ronald Koeman tersebut. Jadi aku bahas, ya tentunya nggak salah ya teman-teman ya. Dan ada beberapa poin yang disampaikan Van Basten cukup menarik. Barcelona tidak banyak memanfaatkan peluang dalam arti efisiensi untuk menciptakan gol ya, walaupun sudah mengganti pelatih. Jelas teman-teman. Ya, karena ini pemain-pemain bukan keinginan dari Xavi Hernandez. Banyak juga yang cedera dan lain sebagainya. Nggak bisa kita naibkan. Kemudian sekarang mereka telah mengirim Koeman pergi dan Xavi ada di sana, tetapi tidak ada yang berubah. Oke, itu disampaikan oleh Van Basten. Nah, ini sih menurut aku akar permasalahannya, teman-teman. Dan Van Basten juga sepemikiran ya. Apa itu? Klub berada dalam masalah salah urus keuangan. Inilah yang membuat FC Barcelona hancur. Akar permasalahannya itu. Bukan akar permasalahan itu sebenarnya dari sisi pelatih ya. Menurut aku ya teman-teman ya. Karena ya pelatih ini merupakan sekumpulan unit aja. Yang menggerakkan itu semua, yang menggerakkan FC Barcelona ini ya keuangan, organisasi dari sisi keuangannya, teman-teman. Ketika keuangannya itu bagus, proyek-proyek dari pelatih, kebijakan-kebijakan dari manajer pelatih, direktur olahraga, sekretaris teknis, presiden, dan lain sebagainya, teman-teman, akan bisa sejalan. Misalnya pelatih ingin meminta pemain A, bisa dituruti oleh sekretaris, direktur olahraga, sampai dengan presiden, dikabulkan, didatangkan, membuat tim Barcelona semakin mumpuni. Namun, ketika akar permasalahan ini tidak diperbaiki, apa yang dikatakan oleh Van Basten tadi, teman-teman, efeknya Barcelona tidak akan bisa membeli pemain. Contoh seperti sekarang, Barcelona membeli pemain-pemain yang bisa kita katakan gratis, teman-teman, ala kadarnya. Ada pemain gratis dibeli ataupun memiliki kekerabatan, memiliki kedekatan dengan pelatih suatu klub, itu didekati pelatihnya, kemudian suka tidak suka pelatih pemain
tempat incaran Barcelona tersebut ya setidaknya membantu lah ya. Itulah cara-cara FC Barcelona sekarang teman-teman. Dan ya efeknya dari salah urus keuangan, tidak bisa beli pemain, kemudian apalagi teman-teman menggunakan pemain-pemain muda. Suka tidak suka lagi, itu yang dilakukan FC Barcelona. Karena salah urus keuangan, tidak ada uang, tidak bisa beli pemain, incaran juga minor, pemain-pemain lain juga tidak mau datang gratis, hanya beberapa saja digunakan pemain-pemain muda. 5 atau 6 anak laki-laki berusia 18-19 tahun. Dan tentunya kalau itu pemain-pemain muda tersebut diberi tuntutan, diberi paksaan dalam tanda petik untuk terus menang, untuk terus bermain baik, tentunya akan sangat sulit. Karena pemain muda ini masih tidak akan konsisten teman-teman, naik turun, naik turun, naik turun. Parahnya lagi, oknum-oknum fans FC Barcelona, supporter-supporter oknum yang aku sebut teman-teman, udah tahu pemain muda, udah tahu masalah keuangan, udah tahu tidak bisa beli pemain, udah tahu banyak pemain yang datang ke FC Barcelona ini gratis, tuntutannya main menang, juara, harus selalu banyak ciptakan gol, harus bermain cantik, dan lain sebagainya. Kalau misalnya hal tersebut tidak terjadi, kalau misalnya apa yang aku sebutkan bermain cantik, cetak gol banyak, dan lain sebagainya tidak terwujud, yang disalahkan pelatih katrok, miskin taktik, tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Padahal masalah utamanya itu masalah keuangan. Masalah keuangan. Xavi ini hanya sekumpulan unit yang aku sampaikan tadi. Kalau misalnya masalah keuangan ini udah bagus, apa yang diinginkan oleh Xavi, apa yang diinginkan oleh direktur olahraga dari FC Barcelona untuk menjalankan proyek-proyek ini bersama FC Barcelona akan berjalan lebih mudah teman-teman dijalankan daripada tidak ada uang, daripada masalah keuangan yang dialami oleh FC Barcelona yang efeknya sekarang dialami oleh FC Barcelona, dan ini harus dihadapi oleh FC Barcelona suka tidak suka lagi. Namun tentunya decul-decul ataupun fans-fans Dedek Cules ya kayak gitulah ya, tidak memahami hal tersebut. Aku menyaksikan sekali ya teman-temannya ketika Barcelona kalah menghadapi Real Betis. Kemudian komen-komen aku baca itu luar biasa sih, luar biasa. Barcelona ini bukan masalah ke pelatih lagi, akarnya itu udah masalah keuangan, masalah manajemen. Ini pelan-pelan harus diciptakan perbaikan untuk membuat FC Barcelona lebih baik. Banyak protes ya, decul-decul, Dedek Cules, permainannya jelek, ini itu. Memang maunya gimana? Maunya gimana? Bisa mengalahkan tim seperti Chelsea terus-menerus, membungkam 5-0, Liverpool dikalahkan, Bayern Munchen dikalahkan, juara Champions League, peringkat 1 La Liga, dengan pemain-pemain seperti ini. Nggak masuk akal sih, nggak masuk akal. Tapi itulah dia FC Barcelona. Udah identik dengan klub besar, kalau misalnya kalah pasti dibully, tapi kenyataannya harus diterima. Sekarang seperti inilah FC Barcelona teman-teman. Kalau kita bicara tentang perubahan dari sisi taktikal, apa yang dilakukan oleh Xavi Hernandez bersama FC Barcelona ini 100% berubah. Dari sisi perubahan taktikal ya teman-teman. Pada masa Koeman tidak ada tuh digunakan sistem piramid ataupun formasi WW ataupun formasi WM yang udah kita bahas beberapa waktu yang lalu diterapkan oleh Xavi Hernandez teman-teman di FC Barcelona. Banyak perubahan jelas dilakukan Xavi. Masalahnya Xavi nggak bisa berbuat banyak. Nggak bisa berbuat banyak untuk mengkotak-katik, untuk mendatangkan pemain yang dia inginkan sesuai dengan struktur gaya permainannya, karena akar permasalahannya tadi. Apa? Salah urus keuangan. Masalah salah urus keuangan ini nggak bisa sekedar membalikkan tangan. Ganti presiden langsung bagus. Ganti pelatih langsung bagus. Ada triwulan, ada periode apa ya? Ada jangka-jangka waktu tertentu klub tersebut akan semakin sehat, teman-teman. Ya, seperti itulah dia. Menurut kalian gimana dengan pernyataan Marco van Basten tadi? Komen di bawah. Ya, kalau misalnya udah seperti ini kondisi FC Barcelona, mungkin kalian juga udah mengetahui. Ya, jangan terlalu berharap terlalu tinggi, teman-teman. Puncak masalah FC Barcelona aja belum terperbaiki, masalah keuangan. Oke lah, sampai sini aja dulu ya video teman-teman. Kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you di next video. Bye.